Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat tanggal 6 Maret 2026 bersama saya Susan Pakpahan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita mohon pimpinan Tuhan supaya hati kita boleh terbuka mendengar kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu pada kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk udara segar yang boleh kami hirup. Pagi ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam kami merenungkan firman Tuhan hari ini. Berbicara ya Tuhan, hati kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, pagi ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan judul Indahnya Merasa Cukup. Terambil dari Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Saudara-saudari terkasih, setiap hari kita pasti perlu makan. Tak jarang ketika kita melihat makanan yang menjadi favorit kita akan mengambil porsi lebih banyak karena kita suka. Tapi apakah makanan yang kita ambil tadi bisa dihabiskan dalam waktu sesaat? Atau ketika kita pergi ke swalayan, kita melihat ada diskon makanan. Seringkali kita tergiur untuk membeli makanan dengan alih-alih untuk stok aji mumpung diskon. Tapi apakah makanan yang kita ambil sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar kilo pangan terbuang setiap tahun. Di Indonesia, food loss and waste mencapai 23-48 juta kilo per tahun. Jika dihitung per jiwa, menyumbang sekitar 115-184 kilo per jiwa per tahun, setara dengan 1-2 kuintal pangan per orang setiap tahun. Data ini diambil dari Bappenas tahun 2021. Pada tahun 2024, sekitar 40% dari total timbunan sampah merupakan sisa makanan. Data ini didapat dari SIPSN 2024. Food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayuran, buah-buahan, atau makanan yang masih mentah namun sudah tidak bisa diolah menjadi makanan, dan akhirnya terbuang begitu saja. Penyebab food loss yang pertama adalah proses prapanen tidak menghasilkan mutu yang diinginkan pasar. Yang kedua, permasalahan dalam penyimpanan, penanganan, pengemasan sehingga produsen memutuskan untuk membuang bahan pangan tersebut. Yang ketiga, kurangnya permintaan konsumen di pasar. Yang keempat, permainan harga pasar antar agen dan distributor yang menyebabkan harga melonjak tajam dan ujung-ujungnya tidak terjual. Yang kelima, terlalu lama di gudang dan lama-kelamaan menjadi basi, berjamur, dan berbau busuk. Yang keenam, tidak disimpan secara sempurna sehingga umurnya menjadi pendek. Yang ketujuh, kurang bijak membeli bahan makanan dan akhirnya bahan makanan tersebut membusuk di tempat penyimpanan, seperti di dalam kulkas. Hari ini kita sama-sama belajar dari Matius 6 ayat 11 bahwa ayat ini mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam makanan. Dalam masa raya Paskah ini kita diajak untuk melakukan pertobatan ekologis untuk mengasah kepedulian kita terhadap bumi yang kita tempati. Lalu, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan? Saya men-sharingkan ada 3 langkah. 1. Kita bisa membuat jadwal menu makanan untuk beberapa hari sehingga stok makanan di kulkas cukup dan tidak berlebihan. Yang kedua, segera mengelola bahan pangan yang
tadi kita sudah beli. Yang ketiga, mengambil makanan secukupnya supaya tidak ada makanan yang terbuang dari piring makan kita. Selamat berjuang melakukan langkah-langkah kecil yang berdampak besar untuk bumi kita ini. Dan selamat berjuang untuk mengaminkan firman Tuhan hari ini, karena Tuhan memberikan kita makanan yang secukupnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa dalam masa raya Paskah ini, kiranya Tuhan boleh menolong kami dalam melakukan pertobatan ekologis. Dan hari ini kami belajar Tuhan untuk berhikmat dalam mengelola makanan yang kami makan. Ajar kami untuk merasa cukup dalam segala hal, karena kami yakin dan percaya Tuhan juga yang menolong kami untuk memenuhi segala kebutuhan yang kami perlukan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat memulai hari dengan ucapan syukur untuk saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.